I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the timpanis and take a shot at Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me have it. Selamat pagi semuanya. Agenda utama hari ini adalah pembahasan anggaran pembangunan taman kota. Proposal sudah masuk, totalnya 28 miliar. Maaf Bu, sesuai dinas PU, estimasi kebutuhan pembangunan hanya membutuhkan 12 miliar saja. Itu data lama, ada revisi. Harga material saat ini sedang naik. Saya akan cek kembali, kenaikan tidak sebesar itu, ada komponen yang tidak wajar. Komisi 3 harus kompak, jangan ada yang membuat perbedaan pendapat yang tidak perlu. Kita sepakati anggaran sesuai usulan. Anggaran tidak masuk akal, sepertinya ada yang manipulasi data. Saya setuju, ini pembangunan taman kota bukan mall. Sepertinya 12 miliar akan mencukupi. Saya akan cek kembali vendor yang bekerja sama dengan kita. Hati-hati, beberapa anggota tidak suka jika dipertanyakan anggaran. Kita mulai percepat pencairan pertama. Beberapa anggota mulai terlalu kritis. Sudah aman semuanya, dana masuk dari vendor sudah lengkap, tinggal dibagi. Bagaimana kok mereka menemukan bukti? Ya kamu tahu sendiri kan, zaman sekarang mulut bisa dibeli dengan uang. Setelah dana datang, kita juga bisa bagi-bagi dana ke anggota lain kan? Saya minta tolong rahasiakan pertemuan ini. Untuk apa yang terjadi? Anggaran taman kota dimanipulasi, nilainya digandakan, tapi saya belum memiliki bukti yang kuat. Saya bantu selidiki kasus ini. Kirimkan saja data awal serta vendornya. Ini laporan rekening yang menunjukkan transaksi antara vendor dan bendahara. Dari mana kamu mendapatkan transaksi ini? Mau sampai kapan memanipulasi data demi keuntungan kalian? Kamu butuh uang berapa? Cukup diam dan kamu akan mendapatkan keuntungan juga kan?
Bagaimana mungkin anggaran sudah disepakati tapi vendor belum siap? Udah, jangan memperumit, itu urusan saya. Kita bicara soal uang rakyat, saya di sini mewakili rakyat, jadi saya berhak mempertanyakan anggaran tersebut. Saudari Rena, sikap Anda menghambat progres yang sudah kami rancang. Tolong jaga etika ya. Nama perusahaan ini hanya ada di satu proyek dan tidak punya kantor yang jelas. Ini seperti perusahaan fiktif. Pastikan ruangan ini aman. Untuk progres bagaimana? Kita cari vendor lain yang bisa memangkas dana sekecil mungkin. Untuk pelaporan, tetap menggunakan vendor palsu yang memakan dana banyak. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Masing-masing dari kita mendapat bagian 500 juta kan? Kamu meragukan strategi saya? Saya sudah membuat laporan ke KPK. Tunggu progresnya saja ya. Dengarkan ini. Rekaman ini bisa kamu buat bukti yang sangat kuat untuk mempercepat progres ini. Kirimkan saja. Setelah ini saya akan buat laporan ulang. Baik, hari ini adalah penentuan kita untuk melaksanakan pembangunan. Dari rencana yang dibuat pada tanggal 24 Desember 2025, akan dimulai perancangan dan desain. Izin menyangkal, Bu. Kami menemukan bukti adanya manipulasi anggaran taman kota. Ada aliran yang tidak wajar. Itu tuduhan. Ini bukti rekening vendor dan bendahara komisi. Kalian membuat kegaduhan di forum resmi. Perkenalkan, saya seorang jurnalis yang melaporkan dan mengonfirmasi kebenaran data. Kami membawa surat perintah penangkapan terhadap Ketua Komisi 3 atas dugaan korupsi anggaran Taman Kota. Maaf Bu, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Korupsi di Indonesia adalah persoalan struktural yang terus menggerogoti kehidupan bangsa. Hingga kini, praktik korupsi masih mengakar di berbagai lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan penyelenggaraan layanan publik. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi, 51% dari seluruh perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintahan daerah, mencerminkan betapa kuatnya praktik korupsi di level lokal. Tingkat persepsi korupsi di Indonesia juga mencerminkan tantangan besar. Pada Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih dipandang sebagai resiko serius dalam sektor publik dan politik. Korupsi bukan hanya tentang angka dan persentase, ia berarti hilangnya rupiah rakyat, terhambatnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Upaya pemberantasan terus dilakukan melalui penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan penguatan integritas publik.
Namun, untuk benar-benar memutus rantai korupsi, dibutuhkan komitmen kolektif dari semua elemen bangsa, dari pemerintahan hingga warga negara untuk menolak setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan memperjuangkan tata kelola yang bersih. Bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Emang itu nggak Selamat pagi semuanya. pagi. Enggak. Kita sepakati anggaran usulan. Sesuai usulan. Salah. Kela, balikan. Mau sampai kapan memanipulasi data demi keuntungan kalian? Kamu butuh uang berapa? Cukup diam dan mendapatkan. Pastikan ruangan ini aman untuk program. Karena kok mereka menemukan bukti? Dengarkan ini. Aku Oh, Ketang. Maaf. Itu tuduhan. Ini bukti rekening. Belah, Kela ulang. Maaf, Bu. Kela di KI.